Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina habibina syafiina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat yang saya muliakan, para asatidzah, wabil khusus Ustazah Lilis Nurkayanti sebagai dan kepala pondok kita Mukarram Ustaz Kunawi yang bersembunyi untuk ketahuan oleh Ustaz Latif. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya saya bisa bersama-sama belajar lagi bersama ustaz-ustazah di unit MI. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ustaz-ustazah, sebelum kita mulai sama-sama belajar ini, yang sangat penting yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, yaitu tepat waktu. Barusan alhamdulillah kita malah maju 7 menit mulainya. Ustaz Latif ila hadrati, berarti nanti saya selesainya boleh maju 7 menit. Hadratus Syekh itu radhiyallahu ta'ala mengajarkan kita untuk tepat waktu. Jadi monggo jenengan perhatikan, jenengan ingat-ingat, dan nanti jenengan saksikan sendiri di acara Al-Khidmah. Kalau pagi itu pasti dimulai jam 7.00. Itu memang dicontohkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu sejak dulu. Beliau tidak pernah menulis di buku apapun, tidak pernah mendhawuhkan, tapi beliau contohkan mulai jam 7.00. Dan itu terus ditiru oleh seluruh pengurus Al-Hibah dan pengurus Thariqah dimanapun. Saya tidak pernah mendengar cerita Al-Khidmah itu rapatnya molor. Rapat di 5 pilar juga seperti itu, rapat pondok juga seperti itu. Jadi khusus untuk rapat, Hadratus saya mendahulukan dimulai jam 7.00. Nah, untuk antisipasi agar tidak molor waktunya, tidak mundur, Koordinator 5 pilar Bapak Haji Wawan Setiawan kalau ngundang rapat 5 pilar itu tidak ditulis jam 07.00 WIB, tidak. Undangannya itu ditulis 06.60 WIB. Jam 6.60 ditulisnya itu. Jam 6.60 kan jam 7 tepat. Kalau ditulis jam 7 lewat 59 pun kan masih jam 7. Cuma lewatnya 59 kan begitu. Itu yang luar biasa. Itu banyak hal yang kami dapatkan contoh tentang tepat waktu itu. Yang pertama yang saya dengar langsung dari pengasuh Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur. Beliau mengundang kiai-kiai tertentu se-Jawa Timur mau menikahkan putrinya malam Jumat ba'dal Isya. Yang namanya santri, yang namanya kiai, dimanapun molor itu wajib. Undangan jam 7 mulai jam 9 itu biasa. Maaf, selain di Al-Fitrah ya. Lah Hadratus saya undangan ba'da Isya, ba'da maghrib sudah datang. Ketika kami ke sana, Romoya Anwar Mansur sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa ya Asrul itu menghormati orang lain. Saya undang ba'da Isya, ba'da maghrib sudah di sini. Itu kesan yang luar biasa. Bukan masalah ilmunya beliau, karena kan sesama kiainya, sama-sama punya pondoknya. Bahkan pondok sini santrinya baru 3.500, Lirboyo santrinya 33.000. Jadi bicara saya tidak bicara mursyid dan bukan mursyid gitu, sama kiainya gitu loh. Jadi untuk bab ilmu itu sudah biasa. Yang luar biasa itu bab menghormati orang lain itu loh. Datang sebelum waktunya dia luar biasa. Satu, yang kedua, Al-Khidmah
Pengurus Al-Hidmah Jawa Tengah, PW Jateng, mau meresmikan pengurus Al-Hidmah Kabupaten Solotigo, Jawa Tengah. Acara ditulis jam 7.00, semua kiai besar yang NU, yang Muhammadiyah diundang. Ya, ada 3 orang kiai NU kumpul, tanda tangannya H. Joko, siapa Ustaz Gunawi? Pak Joko itu namanya? Joko Suyono, H. Joko Suyono. 3 orang kiai. Sopo to Joko Suyono itu? Kok wani-wani ngundang jam 7? Bilang begitu. Ayo, jam 7 tenanan, tak ambung tangannya. Jam 7.00 dimulai acara. Selesai acara, dikejar Pak Joko, diambung, dicium tangannya sama kiai itu. Karena belum seumur hidup saya belum pernah acara mulai jam 7, belum pernah acara tepat waktu. Itu sepertinya sepele tapi luar biasa. Karena memang ngapunten, ini rode pengajian ujungnya. Karena memang harusnya seperti itu. Ada di Risalatul Qusyairiyah ya, Imam Al-Qusyairi, beliau itu menghormati waktu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin mengajak kita bersama, kalau ada undangan rapat di pondok, siapapun yang ngundang, gak usah tolak-tolak, gak usah lihat yang lain, usahakan dapat datang tepat waktu agar acara dimulai tepat waktu. Kalau waktu saja kita tidak bisa menghormat, bagaimana dengan yang lain? Itu satu hal yang beliau ajarkan yang harus kita ketahui bersama. Amma ba'du. Baru mukadimah Ustaz Fahmi. Saya disuruh oleh Ustazah Halimahnya banyak di rumah. Sehari semalam ketemunya sama Halimah, di sini Halimah lagi sampai bosan. Ibunya anak-anak itu namanya Halimah. Ya di sini Halimah. Pasangan. Disuruh sama kepala MI, sebetulnya hanya disuruh menjelaskan ini, berbagi bukan ya, berbagi tentang sholat husainiyah dan amalan sholat sunnah pagi hari, isyraq, kemudian duha dan isti'adzah. Tapi saya bawa senjata banyak. Ini juga dibawa, sholat malam juga saya bawa. Ngapunten, di kitab Andal Qudsiyah fi ma'rifati qaidus sufiyah, halaman barusan saya baca tadi seluruh halamannya, halaman 120. Jadi saya bacakan ya terjemahnya. Zikir yang hendaknya senantiasa dibaca oleh seorang pengikut mursyid adalah zikir yang diperintahkan oleh gurunya, bukan zikir yang lain. Sebab Allah Sebab Allah telah melimpahkan anugerahnya dan berbagai macam rahasia darinya dilimpahkan, dianugerahkan dalam zikir yang diperintahkan oleh gurunya itu. Jadi semua pemberian Allah itu dititipkan oleh Allah ke dalam zikir-zikir tersebut. Kemudian di halaman 55, dalam hal ini para tokoh thariqah juga berkonsensus, ijma, bahwa barang siapa memutus zikirnya, maka Allah akan memutuskan anugerahnya pada hari itu. Jelas nih? Saya ingin menjelaskan ini. Jadi saya itu lulus dari pondok dulu, bawa ijazah itu sampai mungkin 20 cm tingginya ada. Buku begini inilah, buku ijazah itu loh. 20 cm ada tingginya. Itu semua ada. Sampai siapa yang rokokan di sini? Enggak ada yang rokokannya. Sampai saya itu punya ijazah amalan untuk merubah rasa rokok, Ustaz Fahmi. Seandainya Ustaz Latif rokokan. Seandainya saya beli 76 itu bisa rasa jisamsu. Saya punya wiridan itu.
Saya juga punya wiridan untuk lari cepat. Seret gitu. Apa namanya itu? Tapi nggak ada yang saya amalkan. Untuk rokok karena saya nggak rokokan. Tapi juga nggak jadi saya berikan ke orang. Untuk lari cepat, nah, misalnya saya salah alamat, gimana mau ke Semarang malah tutup Probolinggo? Bukan itu masalahnya. Bahkan ada sholawat yang saya sudah amalkan sampai 7 tahun. 7 tahun istiqomah tiap hari. Setelah saya punya ini, saya tahu ini semua pray. Masih ada sekarang kitab-kitab itu yang saya baca istiqomah tiap hari ini. Sholawat Husainiyah. Karena tadi berdasarkan kitab Adul Qudsiyah fi ma'rifati Qadar Sofia Syahdu Asy'arani radhiyallahu taala anhu. Satu, sholat Husainiyah. Saya entah harus memulai dari mana sholat Husainiyah itu, karena terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, terlalu banyak yang yang harus saya sampaikan tentang. Saya mulai dari pengantar juga, sama Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu taala anhu. Begini kata beliau, kalau ada jamaah yang di masa hidupnya, saya lupa halaman berapa tapi ada di sini. Kalau ada jamaah yang di masa hidup mursyidnya belum mendapatkan siri, rahasia, nur, cahaya dari Allah dari gurunya itu, maka hendaknya konsisten, istiqomah, muwadzabah membaca wiridan dari gurunya. Yang jamaah nututi mursyid saja begitu, apalagi yang tidak nututi. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kita yang nututi beliau tapi belum dapat apa-apa, karena dulunya saya tidak istiqomah, tidak ada pilihannya. Sekarang tinggal istiqomah menjalankan semua amaliyah dari beliau. Salah satunya seperti yang diberitakan ke saya, sholat Husainiyah ini. Konon sholat Husainiyah itu beliau dapatkan langsung dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Beliau sedang duduk di Hadratus Syekh, sedang duduk di tempat tawaf itu, di Matof di Mekah. Faidan ujuk-ujuk tiba-tiba Kanjeng Abdul Qadir Jilani rawuh mendatangi beliau dan mendikte, mengimla sholawat Husainiyah. Beliau hafal, langsung pulang ke Indonesia, kemudian beliau tulis dan beliau berikan untuk jamaah. Oleh karena itu, seumur saya punya kepala yang ini, emang pernah ganti? Belum. Saya tidak pernah menemukan sholat Husainiyah versi lain selain versi Al-Khidmah, selain versi Hadratus Syekh. Belum pernah. Sholawat itu ada banyak sekali sholawat itu, ratusan sholawat itu. Di Beliqulu kan sholawat Habibie Mahbub Adriki, sholawat Jibril yang sholawat ala Muhammad itu, terus sholawat yang dibaca waktu Susi Nabil Umiyyi itu, ratusan sholawat itu. Nah, itu bisa didapatkan dimanapun. Yang ini tidak. Satu-satunya hanya ada dari Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau menerima langsung dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala. Coba jenengan buka depannya itu, pengantar yang bahasa Indonesianya itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi sekali lagi, kita tidak ada pilihan, sudah tidak punya pilihan lah. Ini yang di antara yang harus kita baca istiqomah. Kita baca dan kita punya. Saya itu di rumah ada, di mobil ada, di tas ada, di mana-mana ada sholat Husainiyah itu. Kemanapun tidak pernah ketinggalan. Saking banyaknya yang ingin saya sampaikan sampai bingung saya itu. Selompat-lompat saja lah. Di Bawean ada, saya lupa namanya, beliau, tapi saya ingat wajahnya. Jamaah sejak zaman Romo Sepuh, sejak zaman Romo Usman radhiyallahu taala anhu. Kalau kami ke Bawean, beliau biasanya yang jemput di pelabuhan. Nanti kalau di sana mau ziarah ke siapa? Waliyah Zainab, beliau yang nganter. Kalau mau acara juga beliau yang nganter. Kalau pulang ke pelabuhan juga beliau yang nganter. Saya lupa namanya. Cerita ke saya, Ustadz,
saya punya anak dulu kuliah di Pelayaran Juanda kiri jalan Ustaz Fahmi, tol itu lah, Politeknik Pelayaran kiri jalan, gedungnya warnanya hijau di rumput itu. Selama anak saya itu kuliah Ustaz, saya bacakan surat Husainiyah, saya khususkan untuk anak saya kirimkan khusus untuk saya itu katanya. Sekarang sudah lulus Pak, sudah kerja, gajinya sekarang 1 bulan 57 juta. Baru kasih itu, yang baca ayahnya yang nggak baca sendiri, 1 bulan 57 juta, tiap hari ganti HP. Ya kan bisa tiap hari ganti HP. Ganti motor juga tiap hari bisa. Kalau 57 juta. Ustaz Mat tiap hari ganti istri. Jangan dianggap bujur. Salahnya. Iya nanti gitu. Saya segitunya ya salat Husainiyah itu. Kan di dalamnya jelas. Jangankan baca, tidak baca pun. Hari Rabu kemarin saya sedang di Pamekasan. Ada yang nelfon, Pak Kiai, dikira saya ini Kiai. Pak Kiai, ini komandan saya ada perlu katanya, Kapten Rizky. Oh silakan siap telepon. Ada yang bisa saya bantu Kapten? Pak Kiai, saya mau tanya-tanya tentang Toriko. Wow, ada Kapten tanya Toriko. Enggak salah nelpon saya Kapten. Enggak. Maaf saya di Pamekasan, akhirnya ketemu kemarin sebelum Jumatan, ada tentara Jumatan di masjid itu lah. Itu kami pondok. Curhatlah tentang banyak hal. Saya nggak jawab apa-apa, cuma ini yang saya kasihkan. Salat Husainiyah. Baca ini saja, Pak Kapten, baca ini saja. Salat Husainiyah yang saya berikan. Dan itu bukan satu-satunya. Setiap kali ada orang curhat apapun masalahnya, salat Husainiyah solusinya. Sebenarnya. Semua. Saya ke Medan, diajak ke lokasi pondok pesantren, untuk lokasi tanah kosong untuk pondok pesantren Al-Fitrah Medan. Ada 5,6 hektar Ustaz Kunawi di sana. Di sini 3 hektar saja kan sampai sana 5,6 hektar. Yang mau jadi kiai kesempatan terbuka di Medan. Di sana ada ustadz yang dibikinkan rumah gitu. Ustadz pernah tahu ini? Belum. Gini, saya taruh di rumah beliau di atas. Saya nitip ini Ustadz ya. Tolong jangan dipindah kemana-mana. Buat apa? Kalau Ustadz mau baca monggo, kalau malas saya titip di sini saja. Saya begitukan. Saya tidak pernah awet punya salat Husainiyah. Kemana pulang habis, nanti beli lagi. Kemarin saya baru saja beli 2 kemarin salat Husainiyah itu, karena habis. Itu luar biasa punya, luar biasa salat Husainiyah itu. Saya sendiri yang istiqomah tiap hari ya ini salat Husainiyah. Alhamdulillah istri saya juga istiqomah baca ini. Dengan begitu banyak pilihan sholawat, saya cuma khusus yang ini. Satu hal yang jenengan wajib jenengan wajib tanamkan, keyakinan. Ini adalah salah satu wasilah perantara gitu ya. Perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Hadratus Syekh, lewat Kanjeng Syekh, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa pengajiannya YouTube-nya Habib Quraisy Baharun itu kan? Jangan buka, itu banyak yang posting itu, macam-macam akun pengajiannya Habib Quraisy Baharun itu. Jangan buka, salawat di YouTube dicari Salat Husainiyah Habib Quraisy Baharun, pasti keluar. Cuma 1 menit 43 detik, cuma penjelasan testimoni dari Habib Quraisy Baharun yang mimpi didatangi oleh Hadratus Syekh dan beliau wanti-wanti tentang salawat Husainiyah. Itu sudah lebih dari cukup lah. Tentang tentang kehebatan suatu seni. Harus yakin jenengan, karena Allah akan mengikuti keyakinan kita, Allah akan mengikuti prasangka kita. Ana indadoni abdi bi. Salat Husainiyah. 1. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Yang kedua yang
tidak ditulis oleh Ustazah Halimah, tapi saya ingin jelaskan ini Waqiah Fadilah. Saya karena males, saya baca ini cuma seminggu sekali, hari Jumat pagi. Tapi saya bacanya tidak di rumah. Kalau nggak di Sunan Ampel, saya bacanya di Sunan Boto Putih, di makamnya Habib Syekh bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Saya bacanya di sana. Kalau ini apa ya? Untuk berbagai macam hajat, berbagai tujuan umum gitu ya. Allahumma ya qadiyal hajat gitu kalau khususnya. Tapi Allahumma ya kafiyal muhimmat, kepepet urusan rezeki ini. Ini juga bisa, ini juga boleh. Yang tadi 57 juta itu. Tapi wabil khusus kata urusan rezeki ini. Kenapa saya bacanya di sana? Kata Hadrat itu saya begini. Ini monggo diingat-ingat, kata beliau. Monggo diingat-ingat, kok mau ditulis Ustaz Latif itu. Diingat-ingat saja. Kalau pengen jadi orang yang mulia, punya anak keturunan yang mulia, ziarahnya ke Sunan Ampel. Kalau pengen punya anak soleh, pengen jadi orang soleh, punya anak keturunan yang soleh, ziarahnya ke Mbah Soleh di Ampel yang makamnya 9 itu. Kalau pengen anak pinter, pengen jadi orang pinter, punya anak keturunan yang pinter, ziarahnya ke Mbah Bolong, Mbah Son Haji. Kalau urusan rizki kata beliau, ziarahnya ke Boto Putih, ke Habib Syekh dan Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Insya Allah saya berbagi, kecuali Jumat kemarin karena leso Jumat kemarin itu. Saya capek sekali, habis dari Pamekasan pulang Kamis, macet mulai jam 10 sampai maghrib di Belgia itu. Di Belgia. Pagi-pagi luar biasa capeknya. Jadi saya baca di di sela subuh di rumah. Biasanya saya baca di sana. Urusan rezeki, ziarahnya, sowannya ke Habib Syekh. Habib dan Habib Muhammad bersebelahannya kakak adik itu Boto Putih, persis seberangnya Ampel itu. Kalau dari utara dari lampu merah Pegirian lurus ke selatan. Kalau ke Mbah Sunan Ampel putar balik. Kalau ini selatan sedikit kan ada musolanya, ada masjidnya. Masuk ke dalam. Mau baca apa monggo terserah jenengan. Yang penting ziarahnya ke sana kalau urusan rezeki. Tapi saya bacanya ini gitu loh. Ini versi saya saja itu. Jangan ditiru aliran sesat ini. Saya ya otak-atik matu saja itu ziarah urusan rezeki ke beliau. Ini kok banyak urusannya rezeki juga. Jadi saya bacanya ini. Tidak harus jangan isigo saya baca iklim monggo, baca Yasin monggo terserah. Jadi kurang lebih kira-kira gitu ya. Betul wali-wali itu kekasih Allah, tapi mungkin saya kiaskan, saya analogikan mungkin beliau-beliau juga semacam para menteri gitu ya. Jadi mungkin semua urusan itu Mbah Sunan Ampel, beliau sekretaris kabinet, semua urusan itu. Sri Mulyani Menteri Keuangan, Habib Syekh itu. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Mbah Bolong, Mbah Son Haji. Menteri Agama, Yakut Komas, Mbah Soleh. Mungkin begitu. Jadi jelas jalurnya itu gitu ya. Jalur-jalurnya jelas. Sekali lagi untuk baca apanya monggo terserah jenengan. 2, 3 iklil yang kita baca. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa saya ini termasuk yang tidak kena lockdown pondok ya, tidak terkena lockdown, kecuali saya juga ngalami kayak jenengan 1 bulan tidak bisa masuk pondok itu Ramadan taraweh itu loh, taraweh nggak bisa karena ya kecil itu sampai satu bulan saya malam taraweh nggak ke pondok itu, saya taraweh di rumah di lantai 2.
Alhamdulillah wasyukurillah untuk malam Jumat saya masih bisa ikut inilah itu istighosah di pesarian. Kita siapapun dimanapun ini tidak didahulukan oleh Hadratus Syekh secara spesifik, tapi usahakan di malam Jumat dimanapun berkirim doa kepada sepuh sepuh kita. Tips untuk jadi anak soleh dari Hadratus Syekh sangat sederhana. Kita dulu jadi anak soleh. Kalau kita soleh, keturunan kita pasti soleh. Jangan mimpi anak kita soleh kalau kita sendiri tidak soleh. Itu dari Hadratus Syekh. Sederhana sekali. Dan cirinya anak soleh kata beliau sederhana juga. Yad'u lahu, mendoakan. Di hadisnya kan memang begitu. Awaladin solihin, terus yad'u lahu. Nyambung ke pelajaran anak pondok. Wa'lam bi anna jumlatal khabariyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah. Itu di Qawaidul I'rab itu. Jadi kalau ada jumlah fi'liyah setelah nakirah murni waladin solihin, yad'u lahu itu pasti sifat. Yad'u lahu itu sifat dari anak soleh. Jadi cirinya anak soleh adalah yang mendoakan. Jenengan kirim uang ke orang tua berapapun, transfer berapapun setiap bulan jutaan, tapi kalau tidak Allahumma, tidak Rabbik firli, ya gak soleh. Ukurannya itu. Ngirim iya, tapi Rabbik firli harus. Kebetulan ayah saya sudah meninggal, jadi saya istiqomahkan untuk malam Jumat ke sini. Kalau saya nggak bisa di mana gitu, anak istri saya suruh ke masjid. Kalau nggak bisa karena hujan misalnya, malam Jumat kemarin saya mau berangkat gerimis dari rumah itu. Kalau saya saja sih bisa, tapi kan satu motor berempat gitu, sama istri sama anak dua. Kami kalau tidak bisa ke pondok, kalau kami berangkat nggak bisa ke pondok, hujan misalnya, kami di rumah istighosah sendiri. Kami baca iklil dalam rangka berkirim kepada kedua orang tua. Harus ikhlas Ustaz? Ya. Balik lagi ke konsep ini, wiridan dari guru. Sepunya waktu yang jenengan miliki. Kalau memang istighosah banyak waktunya, bisa dilakukan istighosahnya, jenengan lakukan. Kalau enggak, ya kayak tadi Ustaz Latif tadi. Istighosah tanpa lagu pun dicontohkan oleh Hadratus Syekh. Bedanya yang pakai lagu itu untuk show gitu, untuk haul itu, astagfirullah, untuk show gitu. Yang tadi tanpa lagu kata Hadratus Syekh untuk berangkat, tidak dalam rangka show, tidak dalam rangka gagah-gagahan. Kayak tadi untuk dalam rangka berangkat. Jangan di rumah sama keluargamu buat tanpa lagu. Tawasulnya pun kayak isalatif tadi tidak lengkap, tidak penuh. Lihat waktu yang jenengan miliki. Suatu ketika di Kepanjen, Hadratus Syekh sudah gerah, sudah sakit, mungkin 2008-an ya. Beliau habis maghrib duduk di depan rumah ini, yang punya rumah ini orangnya, yang punya rumah sebelahnya, belakangnya pendopo itu, Ibu Haja Sauti, di depan rumah beliau, rumahnya Dr. Samsul. Setelah maghrib, dari kejauhan lamat-lamat kedengaran ada orang istighosah dari speaker tua itu loh. Kata Hadratus Syekh, "Dim, sapa iku Dim? Ke Gus Adim. Sapa iku Dim?" "Jamaah sanes yai, tiang kampung." Kata Hadratus Syekh, "Lah iya Dim, saiki iku wong nek tahlil gak ati iklil iku gak tanek," kata beliau. "Gak kenyang, gak wareg. Nah yodip saiki iku wong nek tahlil gak iklil iku gak tanak." Kalimatnya begitu. Jadi bukan hanya jamaah beliau, bahkan yang lain di kampung saya yang imami, kalau enggak saya kan Ustaz Ridwan, kami enggak ada jamaah tetap pakai ini, orang kampung itu yang non jamaah al-himah pakai ini, sudah pakai istighosah. Jadi kalau enggak pakai ini, orang-orang itu gak kenyang, gak puas gitu. Saya pernah baca doa, tidak baca iklil, dikomplain kok. Padahal itu rutinnya malam Jumat. Ustaz kebetulan mau doa iklil gitu. Loh, ya saya baru sadar. Karena tuh keyakinan mereka mantap gitu. Ini gitu. Jadi jenengan di rumah usahakan
istiqomah paling tidak malam Jumat. Di hadisnya kan begitu. Malam Jumat. Malam Jumat itu para arwah keluarga kita akan memantau kita. Bahkan yauman qoblah wa yauman ba'dah. Kamis dan Sabtu itu akan CCTV-nya akan banter, akan kuat. Kamis dan Sabtu ke bawah 5 kanat yaumil Jumat karena kehebatan hari Jumat. Oleh karena itu kan kata orang tua, nek ziarah iku nek Sabtu ojo sampai sakwise metune srengenge. Itu orang Jawa begitu. Filosofinya karena memang hadisnya begitu. Mengarahnya ke sana. Sekali lagi, minimal seminggu sekali jenengan harus kirim doa untuk kedua orang tua kita. Ustaz Wisnu misalnya di rumah sama istri-istrinya, sama istrinya siapa gitu. Ustaz Fahmi, salah tadi saya rela. Ini. Dan terus apa lagi? Fathatun Nuriyah. Salat sunnah pagi gitu. Salat sunnah pagi. Pokoknya begitulah salat sunnah paginya lah. Salat sunnah paginya. Yang luar biasa adalah diantaranya doa salat duhanya itu loh. Waktini ma ataita ibadakas sholihin. Kita itu minta rezeki yang di langit turunkan, yang di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, yang angel gampangkan, kan begitu. Yang kita minta itu. Tapi kerennya Hadratus Syekh, itunya iya. Ditutup dengan ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku seperti yang pernah engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Top markotop itu. Artinya apa? Meskipun rezeki banyak, kalau jadi menjadikan kita umat buat apa? Menjadikan hati nggak tenang buat apa? Rezeki yang kita terima itu rezeki yang membuat kita jadi soleh. Gitu. Rezeki yang banyak tapi buat kita jadi soleh. Daripada sedikit tapi tidak membuat jadi soleh. Iya kan? Lebih baik banyak dan membuat soleh daripada sedikit umat. Sebentar balik lagi. Bahasa sombongnya itu begini. Amalia-amalia dari Hadratus Syekh yang bisa saya angkat dua. Wahada mujarrad. Bacaan-bacaan yang tadi saya jelaskan itu teruji dan terbukti. Bukan katanya. Saya sendiri teruji dan terbukti. Bukan katanya lagi, tapi saya mengalami sendiri. Yang tadi yang 57 juta katanya. Rezeki saya lebih banyak dari beliau tadi itu. Anak saya 5. Ayo hargakan anak satu berapa, gak ada harganya. Saya 5, belum yang meninggal 2, 7. Belum yang keguguran 2, 9. Baru 9 dari cita-cita 13. Keren kan? Dan semuanya bisa mondok, bisa. Urusan utang itu fardu ain itu. Ada ustadz gak punya utang, jangan-jangan ustadz palsu itu. Ustadz itu harus punya utang. Saya loh masih punya cicilan. Seperti bulan lagi. Saya masih punya utang. Kata Hadratus Syekh, ini breakdown dari beliau ya. Kata beliau dalam bahasa Jawa, nopo jenengan kinten, nopo jenengan kira kiai lagi soalan itu ke para jamaah ya yang non kiai. Nopo jenengan kinten, nopo jenengan kira kiai gak punya utang. Punya kiai juga punya utang, itu kiai. Apalagi yang ustaz. Hidup utang. Monggo boleh, kata beliau, utang boleh tapi utang itu diperbolehkan damel butuhe urip. Sanes sampurnone urip. Untuk kebutuhan hidup, bukan untuk kesempurnaan hidup. Memang butuh gitu. Mau jadi kontraktor, kontrak rumah, mau perpanjang kontrak atau memulai kontrak di sekitar kita, kan itu kebutuhan. Masa mau PP dari Lamongan, gocengan dari Pucuk, Unisda itu dekat Unisda belok kanan. Masa mau tiap hari mondar mandir dari sana? Apa namanya, meskipun mobilan,
mobilnya kuat, badannya nggak kuat, misalnya perlu untuk ngontrak di sini mau, kan itu kebutuhan, bukan kesempurnaan hidup. Kalau kesempurnaan hidup kata beliau hati-hati, kata beliau begitu. Kalau misalnya cukupnya sepeda motor, belum perlu mobil, ya jangan utang untuk mobil dulu. Misalnya sepeda motornya cukup satu lah, tidak perlu dua, satu pun cukup, ya jangan ngutang untuk beli sepeda motor dua, karena itu kesempurnaan hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan itu tidak termasuk dalam ilmu tasawuf pun, tidak termasuk dunia yang tidak akan dihisap. Kalau kebutuhan, kalau kalau kesempurnaan, kebutuhan tersier itu yang akan dihitung, itu yang termasuk dunia. Satu, pedoman utang itu ya. Yang pertama untuk kebutuhan itu monggo. Yang kedua, kalau bisa nyicil, punya uang untuk bayar, bisa nyicil, jangan punya, jangan engkau lah tak iki disi, nggak boleh. Yang ingin saya sampaikan rahasia, jangan bilang siapa-siapa, ini cukup kita berdua saja. Saya itu sering pinjam uang tanpa sepengetahuan menantunya ibu. Sering misalnya menantunya ibu untuk segala sesuatu yang kewajiban saya, misalnya untuk servis sepeda motor, masa mau saya itu tidak pegang buku tabungan, nggak pegang ATM, bendaharanya itu, bendaharinya Mbah Halimah, bendaharanya. Saya kalau Butma minta uang buat beli bensin, saya minta. Saya tidak pegang uang, tapi kan kebutuhan harus, seperti servis sepeda motor misalnya, itu saya anggap sebagai kewajiban saya, bukan kewajiban istri saya. Saya saya pinjam uang, misalnya habis 500 atau berapa, saya tidak pernah bilang istri, nanti kalau saya punya uang saya cicil. Misalnya punya uang 100, saya butuh 50, 50 saya bayar sampai lunas. Yang terbesar berapa bulan lalu sampai pernah hutang 3 juta saya, alhamdulillah lunas. Tanpa sepengetahuan istri saya punya hutang, dan lunas juga ya nggak tahu. Jadi sekali lagi, ketika kita punya uang untuk nyicil, jangan cicil. Punya uang nggak nyicil, kata Hadratus Husain, didawakan Pak Haji Ainul, sulit nanti lunasnya. Sulit lunas. Itu filosofi utama dari Hadratus Husain ya, 2 hal. Untuk kebutuhan hidup, ya, bukan untuk kesempurnaan hidup. Yang kedua, kalau punya uang, cicil. Jangan sampai tidak, nanti sulit bayarnya. Diingat-ingat itu. Itu yang hubungannya dengan sholat duha gitu ya. Di sholat duha itu di 2 apa di 3 ya? Saya lupa. Ada sholat sunnah lain, di 3. Ada sholat sunnah lain yang ingin saya sampaikan, yang harus kita kerjakan kalau kita mengaku sebagai jamaahnya Hadratus Husain. Paling tidak kita ngaku dulu lah. Adapun beliau ngaku atau enggak, terserah beliau kan begitu. Nah, kalau kita mengaku sebagai jamaahnya beliau, ya sedapat mungkin sholat-sholat sunnah yang beliau ajarkan kita kerjakan. Kalau ingin juga diaku sebagai jamaahnya beliau, kan harus niru. Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Itu otak-atik ilmu nahwu, kalimatnya itu enggak kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, enggak begitu. Sampai diberi laqad itu loh. Qad ketemu fi'il madi itu loh. Kan luar biasa itu. Qad ketemu fi'il madi. Ustaz Mantip yang hafal begini. Tambah lagi 1 lam ibtida, laqad. Temen, sumpah, swear. Wisna. Laqad kana lakum. Itu laqad kana lakum. Apa yang laqad kana lakum? Rasulullah jadi uswatun hasanah. Kita mau mencontoh Rasulullah lewat mana? Ada penggantinya beliau, ada penerusnya beliau ya. Hadratus Husain ini. Gak usah jauh-jauh.
Nirunya nggak ketemu, Ustaz, nggak ketemu lah. Amaliyahnya ini yang beliau ajarkan itu. Salah satu ciri muhibbin, salah satu ciri pecinta adalah meniru apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Jadi saya ingin bilang, bukan cuma isyraq, bukan cuma duha, bukan cuma istiadah, ada badal maghrib subutul iman, ada balisa qadha'il hajat, ada sholat malam tasbih. Saya itu sejak di Al-Fitrah tidak pernah usolli sunat tahajud, saya nggak pernah. Saya usolli sunat tasbih. Kalau sudah 4 rakaat malam gimana Ustaz? Tasbih itu tidak ada batasan rakaatnya, bukan cuma 4, karena termasuk sholat mutlak. Jenengan kerjakan ratusan ribuan rakaat tidak apa-apa malam hari itu. Siang juga kan boleh. Di Darul Ulum sampai sekarang di Peterongan, tepatnya Mbah Romli, sholat tasbihnya Kamis ba'da zuhur kalau mau khususi berjamaah 4 rakaat. Kalau tasbih siang di sana 4 rakaat. Boleh jenengan, pokoknya tidak di waktu yang makruh, itu loh. Ba'da subuh, itu waktu makruh sholat itu loh. Ba'da subuh, terus ketika terbit matahari, ketika matahari persis di atas kepala, setelah sholat asar, dan ketika matahari proses tenggelam, belum majing maghrib. Selain itu monggo, jangan sholat tasbih berapa ratus rakaat, beribu rakaat, monggo. Sekali lagi maaf, saya tidak pernah usolli sunat tahajud. Kenapa? Karena saya ngikut beliau tasbih. Tuh apa namanya, misalnya malam berapa yang sholat tasbih habis maghrib itu ya? Muharram. Yang ada tasbihnya. Saya malam kayak tasbih lagi, nggak tahajud. Jadi luar biasa filosofinya tasbih itu. Kalau tahajud kan harus bangun tidur. Nggak boleh belum tidur usolli sunat tahajud. Syaratnya itu sudah tidur meskipun sebentar. Kalau tasbih kapanpun boleh, tidak harus bangun tidur. Dan lebih dari itu, ittibaan, derek, ngereng, ikut, itu yang mahal. Ayo buka kitab-kitab fikih yang besar-besar. Mau Fathul Mu'in, mau I'anatul Thalibin, mau sarahnya, macam-macam lah. Banyak alasan para ulama menentukan sesuatu hukum itu ittibaan, ikut Rasulullah. Ittibaan dalam rangka derek, dalam rangka ikut kepada Rasulullah. Nah, kita kejauhan ikut beliau itu, siapa beliau, siapa kita ikut beliau saja. Sholat sunnah yang beliau ajarkan. Saya mau bertanya, ada yang pernah sholat sunnah birrul walidain? Jangan-jangan baru dengar, padahal ada di sini. Ada loh, sholat birrul walidain Rabu malam Kamis atau di malam yang lain. Luar biasa itu. Yang doanya dibaca Habib Umar, dibaca kalau Ramadan itu lah, birrul walidain. Ustazah Sofi, ada di mana itu anunya? Di juz 3 ya, sholat sunnah birrul walidain. Jangan baca terjemahnya, kalau gak nangis itu kenemenan gitu. Luar biasa doanya itu. Sholat sunnahnya usolli sunatan birrul walidain atau usolli sunatan rakaat ini boleh, Allahu Akbar. Suratnya di sini ada tuntunannya, kalau hafal ya seketemunya. Baca doanya, jangan Arabnya. Arabnya monggo, jangan baca Latinnya, kalau gak nangis itu kenemenan hati kita itu. Luar biasa. Pulang dengan sendirian, lengger-lengger, jangan sambil gendong anak, baca terjemahnya. Kalau gak nangis itu luar biasa. Itulah terus saya mengajarkan kepada kita sampai sehalus itu, sampai sedetil itu. Luar biasa pokoknya. Di amalan beliau itu tidak ada yang tidak ada. Google beliau itu. Tidak ada yang tidak ada. Kemudian lagi berikutnya ada sholat sunnah istikharah nih, yang di juz 3, di urutan nomor juz 3, di urutan nomor 3. Itu beda dengan istikharah mutlaqah ya. Istikharah mutlaqah itu tiap hari sebelum duha, sekarang di pondok diganti dengan isyraq. Kalau istikharah itu kalau kita betul-betul menghadapi pilihan, betul-betul menghadapi pilihan, diperpanjang enggak kontrak ini, kontraktor perpanjang enggak. Nah, banyak hal di Quran itu yang bagus menurut kita
asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Banyak hal yang kita baik menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu, bisa jadi jelek. Wa asa an tukrihu syai'an fahuwa khairul lakum. Karena yang tahu persis hanya Allah, ya pilihannya salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Kalau barangkali ada yang belum nikah, saya pengen nyebut nama, sudah didahului. Itu juga begitu di sini. Sepanjang pengetahuan saya banyak, insya Allah banyak punya ijazah salat istikharah. Tapi di sini doanya luar biasa, sampai mimpinya itu ditentukan. Kalau baik gimana, kalau jelek gimana. Dibaca sendiri, jangan baca sendiri juz 3. Selamat lakukan istikharah. Jangan baca sendiri juz 3. Punya anak lagi enggak, punya anak lagi enggak, nambah anak enggak. Istikharah, enggak usah, apa saja. Itu cuma contoh. Enggak perlu istikharah. Jadi ada yang perlu istikharah, ada yang tidak. Saya anggap selesai. Nanti kalau ada pertanyaan monggo. Yang ingin saya tambahkan dari amalia Hadratus yang tidak beliau tulis tapi beliau sampaikan dahulu adalah membaca surat Al-Insyirah, Alam Nashrah 7 kali ba'dal asar dan ba'da subuh. Setiap ba'da surat asar dan ba'da subuh 7 kali. Insyirah. Maaf, telapak tangan kanan di bawah susu kiri, 2 jari agak ke kiri. Baca Alam Nashrah habis asar dan habis subuh. Telapak kanan di bawah susu kiri, 2 jari terus agak ke kiri. Ini pusatnya nyawa kata Hadratus ba'dal asar. Lagi-lagi saya ingin berkata hada mujarrab, teruji dan terbukti. Untuk apa Ustadz? Insya Allah kita akan nggak pernah pusing, nggak pernah bingung, nggak pernah sumpah, nggak akan muring-muringan, nggak akan cepat terpancing. Ini dari Hadratus. Alam Nashrah itu kata Hadratus, isinya kan begini, Alam Nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan hatimu wahai Muhammad? Alam Nashrah laka sadrak, lam ketemu fi'il mudhari. Faedahnya kan membalik zaman, tidak lagi istiqbal tapi menjadi zaman madhi. Bukankah aku telah melapangkan hatimu wahai Muhammad? Diberi langsung oleh Allah lapang dada beliau itu, gak sumpah gitu. Nabi Musa alaihissalam pengen lapang dada, pengen jembar hatinya, meminta Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Itu kan doanya Nabi Musa, berdoa memohon kepada Allah. Kalau berdoa kan terserah Allah mau mengasihi atau tidak. Rasulullah langsung diberi. Alam nasyrah laka sadrak, lisannya membaca itu, alam nasyrah laka sadrak. Ya Allah, Rasulullah telah Engkau lapangkan dadanya ya Allah. Saya juga kan umatnya Rasulullah, masa enggak ya Allah. Saya juga ya Allah tolong lapangkan dada saya. Lisannya alam nasyrah laka sadrak. 7 kali itu luar biasa itu. Insya Allah saya amalkan ini sejak tahun 2000-an setelah mendengar dari beliau. Ustaz Fahmi, maaf, pernah lihat saya sumpah? Jangan dikira saya nggak punya problem. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kata Allah, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dari nutfah yang aku campur dengan saripati tanah. Tujuannya satu, nabtalih, untuk aku uji, untuk aku coba. Jadi kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk diuji oleh beliau, oleh Allah, untuk dicoba. Hidup saja sudah problem kita itu. Menghadapi problem kok sumpah gitu, kok bingung, kok pusing, lalu kedua kali hidup saja sudah problem kok. Alam nasrah laka sadrak. Jangan dikira saya gak punya problem. Semakin tua, semakin tambah anak, problem semakin banyak daripada satu. Ya kan gitu. Kan semakin banyak biaya dari mana. Lah terus dari mana terus pusing bingung itu bukan solusi, malah tambah sumpah. Saya kata orang, udah berapa orang yang ketemu saya bikin gemuk, saya tersinggung saya ini. Ya karena itu tadi alam sudah pasrahkan saja lewat alam nasyrah. Insya Allah nggak tersinggungan, nggak sumpah, nggak apa. Kan saya kelihatan awet tua kan?
Enak awet tua, awet muda itu kelihatannya muda, tiba-tiba mati. Awet tua kan tua, terus gak mati-mati. Dalam Nasrah ya, Nasrah lakasadar. Satu. Yang kedua, itu untuk urusan pribadi. Nah, pribadi. Yang kedua, mari bersama-sama setiap maghrib istiqomah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali. Yang paling sederhana kan baca Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran kan begitu kan ya. Yang lebih dari itu, jadi kata beliau habis maghrib baca Ikhlas 3 kali, kemudian hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, barokahnya surat Al-Ikhlas yang saya baca tadi saya kirimkan kepada kedua orang tua saya. Barokahnya surat Al-Ikhlas kita menjadi orang yang ikhlas. Barokahnya surat Al-Ikhlas kita menjadi orang yang soleh. Barokahnya surat Al-Ikhlas kita menjadi keturunan kita menjadi keturunan yang soleh. Itu dari Hadratus saya. Ba'dal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang serius kata beliau, yang khusyuk terus angkat tangan, ya Allah, dalam hadiahkan sedoyo barokah surat Ikhlas ganjaran ini pun datang kagem tiang sepakali dalam, ya Allah, mugi-mugi barokah surat Ikhlas dalam dados tiang sing ikhlas, barokah dalam barokah ikhlas dalam dados anak sing soleh, dalam dados anak sing soleh. Itu ijazah khusus dari Hadratus yang beliau dahulukan dan tidak beliau tuliskan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan, amin ya robbal alamin. Satu hal, istiqomah, itu kuncinya. Kata beliau, istiqomah itu nanti nyumber sendiri. Kalau istiqomah itu istiqomah, bukan istiqomat. Kalau lagi repot dibaca, kalau lagi sumpah dibaca, lagi jembar isinya gak dibaca. Itu bukan madhab beliau. Begitu Ustazah Nurhayati, waktunya kami kembalikan. Jangan lupa didiskon 7 menit.